penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan tingkat Kecamatan Cempaka Putih. Masa bakti periode tahun 2021-2024 Rabu 22 Desember tahun 2021 segera dimulai. Mengawali acara penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan masa bakti periode tahun 2021-2024 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Suharmani. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dedi Junaidi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka penetapan dan peresmian anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan sekecamatan Cempaka Putih masa bakti 2021-2024. Mohon dan pinta kami, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan, dan berikan pula taufik dan hidayah agar kami mampu untuk melaksanakannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dan berikanlah kepada kami semua kekuatan agar dapat mengemban tugas dan kewajiban untuk negara, bangsa, dan agama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan masa bakti periode tahun 2021-2024. Keputusan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 111 tahun 2021 tentang penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti periode tahun 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti periode tahun 2021-2024. Ke-1. Daftar nama anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK masa bakti periode tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah janji. Ketiga, masa bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK selama 3 tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah janji anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK yang baru periode berikutnya. Keempat, keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan di Sukma ditandatangani. Lampiran keputusan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 111 tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021. Daftar nama anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti tahun 2021-2024. Kecamatan Cempaka Putih. 1. Kelurahan Cempaka Putih Timur, RW 1 Desi Handayani SPD, RW 2 Slamet Suripto, RW 3 Aan Arjali, RW 4 Andi Doni Leonardo, RW 5 Farabi Lajuna, RW 6 Tri Handoyo Putro Agung W, RW 7 Iwan Dermawan, RW 8 Sidarta Akmam. Kelurahan Cempaka Putih Barat, RW 1 Suherman, RW 2 Hidayat Syarif, RW 3 Supriyadi, RW 4 Saiful Anwar, RW 5 Tabrani HS, RW 6 Priyono Santoso, RW 7 Dwi Mayanisari, RW 8 Aji Wicaksono, RW 9 Sudirman, RW 10 Arifin K. Usman, RW 11 Oka Sukarna, RW 12 Irwantoro, RW 13 Ahmad Wahyudi. Kelurahan Rawasari, RW 1 Faik Abdillah, RW 2 Regi Andika, RW 3 Trisniasi, RW 4 Novianto Suryono, RW 5 Agus Pujiani, RW 6 Kusno Wibowo, RW 7 Novita Sari, RW 8 Syawal Lanja, RW 9 Lia Heriati. Selesai. Pengambilan sumpah janji anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan tingkat Kecamatan Cempaka Putih masa bakti periode tahun 2021-2024 oleh Bapak Camat Cempaka Putih diikuti oleh seluruh anggota LMK baru. Kepada rohaniwan dipersilakan untuk membaca. Semuanya mengikuti anggota LMK baru Kecamatan Cempaka Putih. Saudara-saudari, sebelum saudara-saudari mengangkat sumpah
janji sebagai anggota lembaga musyawarah kelurahan, apakah saudara-saudari bersedia mengangkat sumpah dan janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selain daripada itu, saya ingin mengingatkan bahwa hendaknya disadari bahwa sumpah janji ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mencatat. Karena itu, camkan benar-benar apa makna yang terkandung dalam sumpah janji ini. Selanjutnya, ikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban saya akan mematuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota lembaga musyawarah kelurahan sebagai anggota musyawarah kelurahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini sesuai dengan sumpah janji yang baru saja saudara-saudari ucapkan, dengan ini saya, Camat Cempaka Putih, atas nama Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat, meresmikan saudara-saudari sebagai anggota lembaga musyawarah kelurahan. 1. Kelurahan Cempaka Putih Timur. 2. Kelurahan Cempaka Putih Barat. 3. Kelurahan Rawasari. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara dan saudari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita. Terima kasih. Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh anggota LMK secara simbolis di hadapan Bapak Camat Cempaka Putih.
Samudang Camat Cempaka Putih. Silakan mengambil posisi istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang terhormat Kepala Bagian Pemerintah Kota dan Jakarta Pusat, yang kami hormati Dewan Kota Kecamatan Cempaka Putih, 3 pilar Kecamatan Cempaka Putih, Pak Wadan, Pak Kanit, Propos, karena Pak Kapolsek ada acara di Polres, Kepala KUA, Pak Sekcam, para Sekal, para Lurah, Bapak Ibu, Pak Manko, seluruh jajaran kecamatan kelurahan, Bapak Ibu anggota LMK baik yang hadir offline di kecamatan maupun juga yang online di 3 kelurahan yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan izinnya kita dapat melaksanakan pelantikan dan peresmian, penetapan dan peresmian anggota LMK se-Kecamatan Cempaka Putih pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, dalam kondisi yang nyaman, teduh, dan juga kondusif. Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan representasi dari Perda 5 tahun 2010, di mana tidak semua wilayah di Indonesia ini ada lembaga musyawarah kelurahannya. Begitu juga Dewan Kota, karena kita punya undang-undang khusus yang mengatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah berjalan dari 2010 dan saya sangat-sangat apresiasi, ucapan terima kasih karena selama ini LMK menjadi bagian garda terdepan kami dalam segala permasalahan, segala program yang digelontorkan dari pemerintah pusat dan juga sebagai jembatan yang menyampaikan aspirasi, keinginan dan juga keluhan dari masyarakat. Keberadaan LMK selama ini telah membantu kami, membantu pimpinan kami, baik Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dalam melaksanakan tugas pelayanan. Karena tanpa susah payah, warga bisa diakomodir segala keluhan, segala keresahan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka ingin sampaikan tapi bingung mau kemana. Di sini hadir lembaga musyawarah kelurahan yang merepresentasikan kehadiran pemerintah, walaupun Bapak Ibu berasal dari unsur masyarakat. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas segala daya upaya anggota LMK periode sebelumnya yang telah berjuang juga di tengah pandemi COVID, terutama di tahun 2020 sampai 2021 ini, sampai dilantiknya dan diresmikannya anggota LMK baru periode 2021-2024. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan, seluruh anggota LMK, baik yang tidak mencalonkan diri karena peraturan ataupun juga mungkin yang belum kepilih, mungkin ada tempat-tempat yang akan bisa mewadahi Bapak Ibu rekan-rekan LMK yang tidak maju lagi ke periode 2021-2024. Kalau saya selalu mengatakan bukan di mana kita berada sebagai apa ataupun apa yang di jabat apa di luar, namun apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, pemanfaatan apa yang bisa kita berikan untuk bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dan sebaik-baiknya manusia, kata Pak Ustapaan, ada yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu makna dari keberadaan kita di dunia ini.
Untuk itu semua tentunya menjadi ladang amal Bapak Ibu sekalian RMK periode sebelumnya dan yang terpilih kembali maupun juga RMK yang baru, wajah-wajah baru, ada juga wajah lama yang tadinya pengurus RW masuk ke RMK. Bukan hal yang asing lagi, tentunya kami mohon sinergisitas segala daya upaya untuk bersama-sama kita rapatkan barisan soliditas untuk bisa berkolaborasi melaksanakan program-program pemerintah maupun juga usulan-usulan dari warga masyarakat, menjembatani segala keluhan masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat untuk memasalahkan khususnya warga masyarakat di Kecamatan Cempaka Putih. Tadi Bapak Ibu telah mengucapkan sumpah dan janji. Ini luar biasa, tidak banyak jabatan yang diemban sampai diangkat untuk disumpah, diambil sumpah dan janjinya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua menjadi bagian dari suatu ketentuan peraturan dalam menjabat dalam organisasi pemerintah ini. Kami mohon bantuannya, sinergitasnya, sama-sama kita pecahkan masalah. Kalau bisa diselesaikan di tingkat RW, alhamdulillah. Kalau memang tidak, kita angkat ke kelurahan, ke kecamatan, ke wali kota maupun juga sampai tingkat provinsi. Karena banyak kegiatan yang memang tidak bisa dihandle di dalam satu tingkatan saja. Untuk itu semua, saya harapkan kita tambah sinergi di tengah banyaknya beban, tingginya curah hujan yang akan masuk bulan Januari. Kami mohon dukungan semuanya, tidak hanya dari upaya tapi juga doa pada Yang Maha Kuasa supaya wilayah kita Cempaka Putih selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Natal dan Tahun Baru sudah ada ketentuannya, penetapannya. Kami harapkan dengan telah diucapkan sumpah janji dan tadi dibacakan kata-kata peresmiannya, saya harapkan sudah kelihatan segera melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi RMK maupun juga non-tupoksinya yang bertujuan untuk mengaktualisasi diri kita di dalam bagian kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga vaksin umur 6-11 tahun sudah mulai digelontorkan dan menjadi target diharapkan di akhir Desember ini Kecamatan Cempaka Putih bisa masuk 80% untuk vaksin 6-11 tahun. Kalau untuk vaksin secara keseluruhan sudah tembus 82% dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran. Semoga apa yang kita lakukan selalu diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Kuasa. Ini saja, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas resminya Bapak Ibu menjadi anggota RMK se-Kecamatan Cempaka Putih. Semoga kita bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Jadi saya mohon maaf. Dari topik Badaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara penetapan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan tingkat Kecamatan Cempaka Putih untuk masa bakti periode tahun 2021-2024 telah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam hal acara ini terdapat kekurangan. Sambil menunggu acara sambutan dan pembekalan dari Bapak Wali Kota jam 10, kita akan ramah tamah, acara telah selesai, kita foto bersama. Pemberian ucapan selamat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, hadir bersama saya di sini ada Pak Asisten Pemerintahan, kemudian ada Kabak Pemerintahan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para camat, Ramil, Kapolsek, Puspika, yang saya hormati para lurah, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kemudian yang saya hormati para Dewan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang saya hormati para ketua FKDM, dan yang saya hormati, saya banggakan para anggota LMK periode tahun 2021-2024 yang alhamdulillah baru saja mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota LMK se-Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan pengucapan sumpah dan janji selaku anggota LMK periode 2021 sampai 2024. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan periodik yang memang diagendakan dalam rangka kita menciptakan generasi baru dalam membawa organisasi lembaga musyawarah kelurahan dalam lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota LMK yang baru saja mengucapkan sumpah janji untuk masa bakti 3 tahun ke depan, dan tentunya ini harapannya menimbulkan semangat baru bagaimana kita membangun dan mengakomodasikan segala bentuk aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus juga bagaimana kita meningkatkan ikhtiar dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota LMK di periode sebelumnya yang setelah berkontribusi positif sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta telah memberikan warna dalam meningkatkan 3 aspek yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana aspirasi masyarakat dikedepankan, kemudian meningkatkan partisipasi dan juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan misi yang diamanahkan secara undang-undang, ya. Jadi Undang-Undang 29 2007 mengamanatkan 3 hal itu yang harus dikedepankan dalam kaitan dengan tugas lembaga musyawarah kelurahan, yaitu meningkatkan aspirasi masyarakat, peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan. Dalam konteks yang lebih luas sesungguhnya tujuan politis tadi menempatkan otonomi daerah itu kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah daerah. Karena otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum. Artinya apa? Masyarakat di sini sebagai subjek, bukan dari objek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini diwujudkan dengan menempatkan wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat sebagai kepala daerah. Kemudian untuk check and balance-nya itu ditempatkanlah wakil-wakil rakyat melalui jalur lembaga demokrasi, yaitu DPRD, yang tujuannya adalah sebagai bentuk political variety dalam menyalurkan aspirasi tadi yang berupa local voice dan local choice. Nah, untuk ini Dewan Kota, Dewan lembaga musyawarah kelurahan, mungkin mekanisme juga sama. Semua dilakukan berdasarkan pemilihan, ya, local voice, suara masyarakat, dan juga local choice. Sehingga dalam penyelenggaraan LMK itu dilakukan dengan pemungutan suara untuk menentukan wakil-wakil masyarakat untuk duduk di lembaga musyawarah kelurahan. Jadi pergeseran ini hendaknya juga disikapi sebagai upaya menempatkan masyarakat sebagai satu entitas sosial
sekaligus juga sebagai entitas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kelembagaan LMK dan jajaran kelurahan harus benar-benar bersinergi dalam rangka kita melihat potensi yang ada di lingkungan masyarakat, sekaligus juga kita melihat apa yang menjadi prakarsa masyarakat. Kalaupun ada gesekan-gesekan, maka yang dilakukan adalah mencari titik temu melalui penguatan musyawarah. Berbicara musyawarah harus berbicara masalah netralitas. Jadi saran saya, ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, posisikan peran kita di situ sebagai mediator, sebagai fasilitator yang tidak memihak pada satu pihak pun. Dan berbicara musyawarah akan berbicara masalah keputusan bersama. Jadi yang memutuskan adalah masyarakat yang saat itu ingin mendapatkan suatu keadilan misalnya. Jadi yang diputuskan kedua belah pihak, baru kita yang akan menetapkan di situ LMK bersama dengan lurah. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin ini akan lebih memudahkan kita. Kadang secara jujur permasalahan yang sulit kita selesaikan ketika kita bersifat tendensius. Ketika kita tendensius, keputusan yang diambil tidak memuaskan, pada akhirnya terus bergulir sampai ke tingkat atas, terus lagi ke atas. Makanya yang pertama, poin pentingnya adalah sebagai lembaga musyawarah dalam mengatasi persoalan di lingkungan, posisikan sebagai orang yang netral, sebagai fasilitator, sebagai mediator, yang outputnya adalah bagaimana iklim itu lebih kondusif. Tanpa disadari, sesungguhnya rekan-rekan LMK sudah menjalankan fungsi pemerintahan. Ya, menjalankan fungsi pemerintahan. Artinya kebijakan desentralisasi itu tidak hanya diarahkan pada pemerintah daerah, tidak hanya diarahkan pada badan publik, tetapi kita sudah bersifat universal. Desentralisasi itu bisa diserahkan kepada pemerintahan lokal, ya, yang melalui pemerintah daerah, dan juga ada fungsi-fungsi yang bisa dilaksanakan oleh sektor private. Misalkan urusan pendidikan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, tetapi juga ada pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh private. Ini artinya desentralisasi itu tidak hanya kepada pemerintahan daerah saja, tetapi sudah ke sektor privat. Namanya adalah privatisasi. Begitu pula dalam bidang kesehatan. Ada sektor kesehatan yang mengelola rumah sakit. Ada juga sektor swasta yang mengelola operator terkait dengan transportasi. Nah, di sini sudah ada makna desentralisasi itu diarahkan kepada sektor privat. Tapi dalam kenyataannya tidak semua juga itu kepada sektor privat, tetapi juga ada yang namanya badan semi otonom. Ada suatu kawasan yang dikelola oleh badan usaha. Kemudian ada juga desentralisasi itu yang didelegasikan kepada lembaga masyarakat. Siapa itu? Ya, LMK, RT, RW, Dewan Kota, kemudian Karang Taruna. Kenapa? Karena memang diatur dengan hukum publik, diatur dengan undang-undang yang mengamanatkan supaya partisipasi masyarakat ini terakomodasi dengan baik. Dibentuklah kelembagaannya. Nah, kelembagaan ini yang dinamakan dengan LMK untuk lingkup kelurahan, dan untuk lingkup lokalnya ada RT, ada RW, Karang Taruna, PKK, dan semuanya merupakan satu entitas, bukan untuk mengkotak-kotakan, tetapi untuk saling melengkapi. Dari sinilah kebijakan desentralisasi yang dinamakan neighborhood decentralization itu diwujudkan. Artinya neighborhood desentralisasi lahir untuk mengatasi kebuntuan ketika perwakilan-perwakilan politik itu tidak atau terbatas kelembagaannya. Seperti di DKI, karena memang tidak ada DPRD-nya, makanya jalur-jalur aspirasi, jalur-jalur terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat, partisipasi, ini diciptakan suatu kelembagaan yang murni
penempatannya itu berdasarkan mekanisme pemilihan oleh masyarakat. Jadi LMK, RT, RW, dan lembaga masyarakat lainnya yang diatur di dalam Permendagri 18 tahun 2018, termasuk di dalamnya adalah FKDM, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang didelegasikan. Menyadari itu semua, otomatis LMK, RT, RW, lembaga pemasyarakatan bersama dengan jajaran kelurahan merupakan suatu entitas pemerintahan yang pergerakannya itu harus dilakukan secara kolaboratif. Ya, jadi secara kolaboratif. Untuk itu memahami situasi dari sisi teoretiknya dapat, dari sisi yuridisnya dapat, nah dari sisi sosiologisnya tentunya yang lebih memahami permasalahan di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Nah, untuk membangun kesadaran bersama tidak mungkin ini tidak dilembagakan. Makanya dibentuklah kelembagaan ini untuk melakukan akomodasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat untuk dibawa secara demokratis bersama dengan teman-teman lurah. Salah satunya adalah mungkin melalui musyawarah, melalui ide-ide gagasan. Yuk kita ciptakan aktivitas masyarakat yang bermanfaat dengan melibatkan seluruh komponen yang tidak hanya melalui jalur musrenbang, tetapi yang sifatnya insidental. Dan itu cuma masukkan dalam tingkatan partisipasi, termasuk menggali potensi untuk meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat. Nah, secara teori, sehingga karena ini merupakan satu entitas, ketika ada kebijakan pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, kebijakan itu harus bisa disosialisasikan baik oleh jajaran kelurahan maupun jajaran lembaga musyawarah kelurahan. Kemudian kita kawal, kemudian kita evaluasi, dan hasil evaluasi kita akan ada feedback yang dinamakan dengan aspirasi masyarakat. Kemudian ketika dalam prakteknya peningkatan partisipasi itu ada berbagai kendala, maka dirumuskanlah kegiatan-kegiatan strategi pemberdayaan. Jadi strategi pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas dan juga melalui upaya pendayaan. Apakah masyarakat kita tidak berdaya? Mungkin ini satu pertanyaan penting yang sehari-hari kita alami. Sebagai contoh, ketika kita melihat satu lingkungan itu sampah berserakan, kemudian kita lihat kali-kali itu banyak sampah yang mampet, kemudian terjadi sumbatan-sumbatan, kemudian terjadi genangan, maka di situ ada satu masalah. Masalah itu terjadi karena kita tidak berdaya menghadapi situasi gempuran sampah misalnya. Nah, untuk menciptakan keberdayaan, dimusyawarahkanlah melalui lembaga musyawarah. Yuk, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan? Oh, perlu ada kesadaran perilaku untuk tidak membuang sampah ke saluran, kemudian ke kali, kemudian dimusyawarahkan strategi bersama, diputuskanlah di situ. Yuk, perlu ada perubahan perilaku dengan melakukan penerapan kebijakan bank sampah misalnya. Nah, ide-ide gagasan ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan untuk mengatasi ketidakberdayaan kita menghadapi persoalan sampah. Jadi pemberdayaan masyarakat bukan hanya terkait masalah aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, aspek sarana, kemudian dari aspek budaya. Nah, dari sisi aspek sosial ya kita sudah bisa melihat banyak sekali persoalan-persoalan sosial, konflik-konflik sosial yang kadangkala ini dialami di lingkungan warga kita. Disinilah peran nanti LMK memusyawarahkan seluruh komponen yang ada di lingkungan kelurahan untuk mengatasi persoalan bersama secara kolektif. Jadi ada satu modal kita yang kadang-kadang itu kita sudah mulai memudar, bukan soal modal SDM saja, bukan saja terkait dengan modal uang saja gitu ya, tetapi ada yang dinamakan modal sosial.
Nah, modal sosial inilah yang ingin kita perkuat melalui jalur musyawarah yang terlembagakan. Jadi ketika ada satu persoalan sosial, persoalan ekonomi, yuk kita musyawarahkan, kita rumuskan secara bersama-sama. Disitulah nanti kita akan lebih memperkuat kohesivitas sosial kita. Karena berbicara modal sosial akan ada 6 komponen utama yang harus kita bangun. Yang pertama harus ada partisipasi masyarakat dalam suatu jaringan yang lebih luas. Yang kedua, harus ada tindakan-tindakan proaktif. Yang ketiga, ada namanya reciprocity, adanya hubungan timbal balik tanpa pamrih. Kemudian ada juga di sana komponen yang paling utama adalah trust. Bagaimana membangun kepercayaan bersama dalam suatu komunitas, dan itu harus diperkuat dengan nilai-nilai bersama. Ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan juga ada aturan-aturan main dalam lingkup sosial kita yang dinamakan dengan norma-norma. Dan ini harus kita ciptakan secara kelembagaan. Di situ pula kita akan melihat berbagai komponen utama dalam pembangunan modal sosial itu bergerak secara baik. Karang Taruna bergerak dari aspek pemberdayaan pemudanya, kemudian PKK dari aspek keluarganya, FKDM dalam rangka mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang akan mengganggu stabilitas sosial, stabilitas keamanan, stabilitas di bidang budaya. Dan ini harus dirangkum dalam suatu forum yang dinamakan forum musyawarah. Dan forum musyawarah itu adanya di lembaga musyawarah kelurahan. Ya, jadi saya berharap dengan dilakukannya pengucapan janji, tentunya penguatan musyawarah ini harus benar-benar bisa kita lakukan. Membangun musyawarah, lagi-lagi jangan ada sikap tendensius, tetapi konteks masalahnya, substansinya itulah yang harus diungkit, bukan pada subjek yang bersengketa, bukan pada siapa yang melakukan ini. Jangan pernah kita berada di salah satu, tetapi kita harus berada di tengah-tengah, melihat permasalahan secara jernih bersama dengan jajaran kelurahan, karena memang penekanan pada peran kelurahan saja itu sudah terbukti tidak efektif. Pertama, sumber informasi yang paling tepat adalah masyarakat. Yang kedua, dengan keterbatasan peran kelurahan tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Yang ketiga, lingkungan strategis kita sekarang tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi perlu ada keseimbangan antara sektor pemerintahnya, sektor swastanya, dan juga yang penting adalah sektor masyarakatnya, civil society-nya. Dan membangun civil society harus melalui pendekatan kelembagaan. Disinilah diatur pada akhirnya Permendagri 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan. Melihat itu semua, keberadaan LMK harus bisa mewadahi seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di lingkup kelurahan untuk membangun suatu konsensus bersama, untuk kebaikan bersama, untuk membangun sosial intelijensia, ya, jadi kecerdasan sosial dalam lingkup kelurahan, sehingga membawa kelurahan kita itu akan lebih kondusif, kelurahan itu akan menjadi lebih nyaman, kondisi kelurahan itu menjadi lebih aman. Dan ketika kondisi kelurahan itu aman, citra positif akan dialamatkan kepada kelurahan tersebut, yang pada akhirnya orang senang datang ke kelurahan itu. Itulah kenapa modal sosial dijadikan salah satu instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada teman-teman LMK yang sudah mengucapkan janji, dan otomatis ketika itu sudah diucapkan maka sudah resmi menjadi anggota LMK dan akan berakhir pada saat nanti periode berikutnya mengucapkan sumpah dan janji selaku anggota LMK. Nah, lembaga LMK pun
Melihat pentingnya karena yang diatur dalam suatu undang-undang dilakukan penguatan, artinya akan diberikan dana operasional. Insya Allah kalau lembaga musyawarah kelurahan ini bergerak secara efektif, kemudian responsif, non diskriminatif, maka lembaga ini akan menjadi suatu lembaga yang bagus untuk kita menciptakan kebaikan dan kebersamaan dalam lingkup kelurahan masing-masing. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat atas sambutan dan arahannya yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara telah selesai. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.